Bapak Ibu Shalom, selamat sore. Ketemu lagi kita di sore hari ini. Kita patut bersyukur bahwa hari ini kita boleh melaksanakan pembagian bingkisan kasih dalam rangka untuk meringankan beban saudara kasih kita, jemaat kita yang terdampak COVID-19, dan kita percaya bahwa itulah berkat yang Tuhan salurkan di tengah-tengah kehidupan kebersamaan dan dalam kehidupan berjemaat kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan kita terambil dari Hakim-Hakim 15 ayat 9-20. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan pada kesempatan ini kami boleh mengucap syukur. Dan dalam rasa syukur kami terus merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu selalu menaungi kami dengan kebenaran firman-Mu, menuntun kami untuk tetap setia melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan kita dari Hakim-Hakim 15 ayat 9-20. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, mengapa kamu mau menyerang kami? Lalu jawab mereka, kami maju untuk mengikat Simon dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Kemudian mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Tetapi jawabnya kepada mereka, seperti mereka memperlakukan aku, demikian aku memperlakukan mereka. Kata mereka kepadanya, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Tetapi jawab Simson kepada mereka, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku. Lalu kata mereka kepadanya, tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi tidak kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin, dalam tangan mereka, tapi membunuh engkau kami tidak mau. Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur, tinggal tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya, kemudian dinamai tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang yang tidak bersunat itu? Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamainya mata air penyeru yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jalan kekerasan, jalan kematian. Apapun alasannya, kekerasan tetaplah sebuah kejahatan. Pertama, karena kekerasan menyangkali hak asasi manusia untuk hidup.
bebas dan sejahtera. Kedua, karena kekerasan menimbulkan luka, trauma, dan duka. Tidak ada kekerasan yang mampu menyembuhkan sakit hati dan dendam. Bahkan pelaku kekerasan pun tidak akan pernah merasa puas dan damai dalam kehidupannya. Itulah yang terjadi dalam relasi Simpson dan orang Filistin. Keduanya sama-sama memilih jalan kekerasan sebagai jalan dan bahasa kehidupan. Jalan untuk menyelesaikan persoalan dengan cepat, brutal, dan fatal. Bahasa untuk menunjukkan kekuatan tenor dan superioritas. Pertanyaannya ialah, apakah cara ini berhasil menyelesaikan persoalan? Jawabannya tentu tidak. Buktinya orang Filistin datang ke Yehuda untuk menangkap Simpson dan membunuhnya. Orang Yehuda tidak mampu berbuat apa-apa selain menyerahkan Simpson, hakim Allah itu, untuk mempertanggungjawabkan kekerasan yang telah diperbuatnya. Simpson menyadari perbuatannya. Ia tahu bahwa setiap pilihan ada risikonya. Siapa mengangkat pedang akan mati oleh pedang. Maka turunlah Simpson dari bukit batu Etam dan ke Lehi dengan tangannya yang terikat. Kesadaran Simpson tersebut dihargai oleh Tuhan. Ia pun berkenan memberi kekuatan kepadanya agar mampu menghadapi para lawan yang membencinya. Mengapa Tuhan berkenan menolong Simpson? Pertama, karena Tuhan tahu bahwa Simpson adalah korban perbuatan semena-mena ayah mertuanya. Kedua, karena Tuhan tidak ingin Simpson menjadi korban kekerasan massal dari bangsa pendatang yang kejam. Ketiga, karena Tuhan telah memilih Simpson sejak dari kandungan ibunya untuk menjadi Nasir yang akan membebaskan umatnya dari penindasan bangsa Mesir. Jadi saudaraku, kisah Simpson ini mengingatkan kita bahwa Tuhan membenci kekerasan. Meski demikian, Ia akan membela para korban yang memberi mereka kekuatan untuk melawan keadilan. Jadi pada akhirnya segala sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terpenting adalah kita tidak melakukan kekerasan dalam banyak kesempatan, tetapi berusahalah untuk berdamai dan mencari jalan damai, karena menyelesaikan masalah hanya bisa diselesaikan dengan jalan damai, bukan dengan jalan kekerasan. Setiap pilihan kita pasti menanggung resiko dan pasti ada konsekuensinya. Maka itu tentukanlah pilihan. Jalan kedamaian adalah jalan menuju kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita. Jalan kekerasan adalah jalan menuju kepada kematian dan kebinasaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur kepadamu untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sore menjelang malam di akhir pekan ini ya Tuhan, kami bersyukur karena sepanjang minggu ini Tuhan boleh memelihara kami. Tuhan telah menyertai seluruh kehidupan kami. Dan Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan bagi kami, bahkan melimpahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Lewat kebersamaan jemaat hari ini, kami boleh berbagi kasih lagi, lewat pembagian beras, minyak, gula, dan telur, bagi jemaat-jemaat yang terdampak dan mengalami kesulitan di dalam kehidupan ekonominya ya Tuhan. Bapak berkati sehingga apa yang kami bagikan sungguh-sungguh dapat menjadi berkat dan sukacita, bahwa umat-Mu tidak pernah merasa sendiri, karena Tuhan selalu hadir dalam kebersamaan di tengah-tengah persekutuan ini. Berkati setiap tangan yang sudah mau berbagi kasih ya Tuhan, sehingga lewat tangan-tangan yang mau berbagi kasih ini, kami boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan dan kebersamaan di dalam jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, hamba berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Tuhan sertai dan berkati dalam kehidupan mereka, di dalam tugas tanggung jawab mereka. Dan biarlah Tuhan jaga dan pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat terus hidup dalam terang kasih-Mu, mempersiapkan kehidupan jemaat-Mu dan juga persekutuan untuk memasuki era baru di mana kami berencana untuk memulai seluruh rangkaian kegiatan ibadah antara akhir Juli sampai awal Agustus nanti ya Tuhan. Biarlah semua rencana ini boleh berlangsung
dan boleh berjalan sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga boleh mempersiapkan umat-Mu untuk memasuki hari istirahat, di mana kami akan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, yang dengan setia memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan dalam menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Biarlah berkat Tuhan juga selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan juga kehidupan bangsa dan negara ini, kehidupan para pelayan-Mu secara khusus, para pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, karyawan kantor, saudara Hesron, juga panitia pembangunan yang boleh menyelesaikan dan mendatangani kontrak kerja bersama dengan Pak Subagia tadinya ya Tuhan. Biarlah semua yang sudah disepakati boleh berjalan dengan baik, dan rencana dimulainya pembangunan pada tanggal 20 boleh berlangsung dalam terang kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi panitia malam dana, Tuhan berkati. Lalu Bapak berkati seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Memasuki era new normal, biarlah kesadaran itu terus terbangun dengan baik ya Tuhan, agar kami terus dapat menjaga kesehatan kami, dan Tuhan juga boleh memelihara kami. Sertai kami ya Tuhan, sertai pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden seluruh jajarannya, sampai kepada pemerintah desa setempat di mana kami ada dan berdomisili. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi seluruh tenaga medis yang bekerja gugus tugas COVID-19 dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Biarlah semua boleh berjalan dalam terang kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat, lalu curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian dalam mengakhiri minggu ini dan memasuki hari istirahat. Biarlah kami dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin.